Ini membuktikan bahwasanya orang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk menjadi orang bermoral. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Lampung Profesor Dr. Karomani terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. OTT ini terkait dengan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila. Dalam OTT ini sebanyak 7 orang telah diamankan. Adapun KPK nantinya akan menyampaikan perkembangannya lebih lanjut. Sementara itu pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada KPK. Kemendikbudristek Nizam pun mengaku sedih mendengar kabar penangkapan tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda' bil basmalah sallu ala Nabi sallim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'udullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah sallu ala nabi. Pada kesempatan ini kita mengkaji sesuatu yang sangat urgent dan sangat memprihatinkan kita semua atas terjadinya OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap universitas yang dilakukan oleh oknum rektor universitas negeri tentunya. Ini sangat memprihatinkan kita bersama karena ini adalah menunjukkan rusaknya moralitas para akademisi. Sebagaimana biasa kita akan membacakan 1-2 kata atau 1 kalimat agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu min thayyibati ma razaqnakum. Kullu min thayyibati ma razaqnakum. Kullu min thayyibati ma razaqnakum. Bil makna kita sebagai manusia yang diberikan akal, pikiran, yang diberikan hati nurani oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Harusnya apa-apa yang kita makan adalah yang baik, yang halal dalam persepsi agama. Agar apa? Agar pola pikir kita, pola kehidupan kita tidak rusak karena makanan haram yang masuk ke tubuh kita. Salah satu makanan haram itu yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan seperti korupsi. Korupsi adalah uang haram, yang mana kalau kita makan dari uang itu akan merusak sistem pemikiran kita dan mempengaruhi pola hidup kita tentunya. Sangat disayangkan hal ini terjadi di lingkungan akademisi, wabil khusus oknum rektor dan para jajaran yang terlibat. Ini memprihatinkan kita bersama. Ini menunjukkan bahwasannya kinerja ataupun pola sistem yang terbentuk dalam dunia pendidikan Republik Indonesia kurang tepat. Sehingga seorang rektor yang berpendidikan sudah kita ketahui S3 minimal itu melakukan hal yang sangat tidak ada unsur intelektualnya, yaitu korupsi. Apalagi korupsi ini terkait dengan masuknya mahasiswa baru dalam universitas tersebut. Ini mencederai dan melukai kalangan intelektualis, bahwasanya di tingkat pendidikan pun terjadi hal yang tidak bermoral seperti ini. Bila orang seperti itu menjadi seorang pejabat, masuknya saja, kuliahnya saja sudah tidak berkah, tidak legal. Maka ketika menjadi pejabat, dia sudah terbiasa dengan yang namanya suap menyuap. Auzubillah, subhanallah. Apa jadi di negara kita bila banyak para sarjana yang main belakang untuk lulus duduk di bangku kuliah di Universitas Negeri Republik Indonesia. Oleh karenanya seharusnya
para rektor yang memimpin universitas negeri itu diadakan tes psikologi dan wawasan tentang keagamaan yang dia miliki. Ini membuktikan bahwasanya orang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk menjadi orang bermoral. Orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk bisa bijaksana. Orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk mereka mampu menjadi panutan dalam hal kebaikan. Dan ini sudah terbukti tentunya. Ini memprihatinkan kita. Seorang rektor yang sudah mapan kehidupannya, intelektualnya, disegani. Artinya uang yang ia dapat dalam keseharian juga berlimpah. Diundang talk show, diundang seminar, bedah buku dan lain sebagainya di dunia akademisi. Belum lagi gaji dari pemerintah, belum lagi bisnis sampingannya mungkin ada. Subhanallah. Apa yang dicari oleh sang rektor tersebut ataupun oknum rektor tersebut? Apa yang dia cari? Intelektual sudah mumpuni, usia sudah lanjut. Apa yang dia cari? Nah, disinilah yang harus kita pelajari bersama. Ilmu rohani, ilmu pembersihan hati, ilmu pembersihan pikiran harus kita miliki agar ada keseimbangan antara usia, intelektual, dan perkembangan ataupun kecerdasan rohani kita. Sehingga kita mampu memilah dan memilih mana yang terbaik dan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita jalan dalam kehidupan dunia ini. Usia sudah mungkin menua. Untuk apa lagi? Apakah untuk anak istri kita beralasan atau beralibi? Tidak perlu kita khawatir. Anak istri kita punya rezeki masing-masing, wabil khusus anak kita dia punya masa depan sendiri. Tidak perlu kita berdalih menumpuk kekayaan untuk anak biar tidak repot di masa depannya. Apakah kita Tuhan? Bukan. Kita hanya dititipkan anak oleh Allah. Dan anak itu punya jalannya sendiri. Sebagaimana kita dulu menjadi seorang anak, dewasa, menikah dan punya anak. Toh kita bisa-bisa saja hidup di dunia ini. Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki, jodoh, maaf sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikasi secara ilmu psikologi, korupsi itu adalah suatu karakter ataupun sifat yang tidak bisa dihilangkan oleh seorang manusia. Karakternya memang sudah rusak. Karakternya memang suka mencuri. Walaupun sudah pendidikan tinggi sekalipun, tetap saja ingin mencuri. Nah, ini artinya pendidikan karakter perlu kita bentuk dari kecil untuk anak-anak dan generasi bangsa berikutnya. Karena pentingnya pendidikan karakter ini akan mempengaruhi ketika dia dewasa kelak. Jika dari kecil anak kita larang mencuri, kita larang mengambil tanpa izin, segala sesuatu harus berbicara dulu, segala sesuatu harus minta izin dulu, maka akan terbawa ketika dewasa kelak. Sehingga ia tidak gampang mengambil yang bukan hak miliknya. Nah, ini pentingnya. Ya, kita kehilangan karakter berbangsa, bernegara, dan beragama. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini kami tidak menghakimi siapapun. Adapun oknum rektor yang melakukan tersebut, itu antara dia, Tuhan, dan negara. Biarlah diproses oleh hukum negara. Tidak perlu kita menghujat, menghina. Dari pengalaman ini, kita berusaha untuk menjadikan bagaimana pola pendidikan bangsa kita ini lebih baik lagi ke depan. Merekrut para rektor untuk memimpin dalam suatu universitas negeri khususnya, itu harus seleksi yang ketat tentunya. Oh, sudah melakukan seleksi yang ketat. Kalau sudah melakukan seleksi yang ketat, tidak mungkin sang rektor yang bernaluri korupsi akan memimpin dalam suatu universitas negeri Republik Indonesia. Ini mencerminkan sang rektor ketika diangkat menjadi seorang rektor, bisa jadi dia tidak lulus tapi dipaksa luluskan. Nah, inilah negeri kita. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapapun dalam hal ini. Mari kita benahi bersama, wabil khusus Menteri Pendidikan dan jajarannya, tolonglah diperhatikan lagi rektor-rektor yang memimpin. Bila perlu dibuat institusi non formal dalam lingkungan rektor, agar ketika ada niatan untuk korupsi, si rektor itu tercegahi. Jangan terkesan si rektor yang sudah punya naluri mengkorupsi, kita biarkan untuk mengkorupsi agar dia masuk ke penjara. Tidak boleh seperti itu. Sesama anak negeri, kita harus saling menasehati, saling menyebarkan kebaikan. Bagaimana cara sang rektor yang punya naluri mengkorupsi diberhentikan dengan cara terhormat tanpa membuka aibnya, tanpa terjadi operasi tangkap tangan. Jadi dibuat sistem yang paling penting. Apa? Sistem untuk tidak mengkorupsi atau mencuri di institusi negara kesatuan Republik Indonesia. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi.